Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Ines bisa ngobrol lagi sama ibu ilustrator yang juga sekarang udah dapat amanah sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, seorang ibu yang punya diamanahin sama Allah 4 orang anak. Tapi di tengah kesibukannya, Ibu Hani Masya Allah masih bisa berkarya, alhamdulillah. Langsung aja dicek karya-karyanya di @hahonhon. Masih kan hanya ada depan? Hanya 2 di depan. Adanya 2 @hahonhon, nanti ada tulis di deskripsi. Dan bahkan masih juga aktif sebagai ilustrator di Alex ya. Dimana karya terakhir yang dibikin adalah ilustrasi untuk buku hijab Forsister ketiga. Dan semoga ini hijab Forsister tuh lagi hijab Forsister yang komik yang satu ya. Lagi proses untuk cetak di Turki. Masya Allah. Itu masih proses, semoga prosesnya dimudahin. dilancarkan. Gimana ceritanya bisa itu cetak di Turki, yang nyetak Alex juga atau penerbit Turki? Ya, yang nyetaknya yang sana. Oh, penerbit Turki, berarti pakai bahasa Turki dong ya? Iya betul. Wow, Dan milihnya yang amazing. nomik yang pertama. Kan nomik itu ada 3 kan, yang 1, 2, 3. Nah, yang penerbit sana pengennya nomik yang pertama. Semoga nanti berlanjut. Nah, nanti juga akan ada nomik selanjutnya. Ini kan udah 3, nanti ada lagi yang keempat. Semoga. Kayaknya aku kemarin lihat dirimu kayak voting buat yang keberapa ya? Cover yang keberapa terakhir itu voting? Itu mah untuk hijab for little sisters. Beda lagi. Ini untuk anak-anak, anak SD, SMP lah. Gitu. Itu bisa baca itu. Itu ada sequel hijab for Little Sister 1, 2, 3 juga? Nggak tahu tuh. Itu kan yang kemarin banyak. Itu yang baru yang pertama. Berarti hijab for sister itu 1, 2, 3. Kalau yang hijab for Little Sister baru yang 1. Ilustrasinya dirimu juga? Iya, untuk covernya. Dalamnya nomik apa enggak? Cover aja. Kalau yang nomik mah cuman yang aku sama Mbak Anastasia Ardi aja. Nomik 1, 2, 3. Kalau hijab for sister yang lainnya itu aku cuman covernya aja. Oh gitu. Aku kira yang ketiga itu juga. Yang ketiga nomik 1, 2, 3. Oh, yang keempat? Belum ada ya? Yang keempat nanti insya Allah. Yang kata dirimu cerita, katanya kirimin aja cerita-cerita yang romance islami. Jadi akan diproses sama Alex untuk jadi hijab for sister 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu benar kan? Iya, waktu itu kan soalnya lagi buka penulis cerita. Terus udah deh, udah kepilih. Udah, alhamdulillah. Siapa? Maaf ya, belum siap ya, belum rezeki penulisnya. juga. Tapi udah ada itu yang hijab for sister berapa berarti yang kepilih itu? Itu untuk hijab for little sister. Oh, little. Kalau little untuk usia berapa? Kayaknya usia SD, SMP sih itu. Nanti lebih segmen itu lagi ya, anak-anak muda gitu ya. Jadi insya Allah karya-karyanya Bu Hani ini sekarang bisa dinikmati juga ya sama teman-teman dalam bentuk fisik ya, yaitu di buku-buku hijab for sister dan sur hijab for little sister. Insya Allah berkah ya, amin. Jadi suka banyak yang nanya itu bisa dibaca secara terpisah atau enggak, dan itu bisa dibaca secara terpisah teman-teman hijab for sisternya. Jadi nggak harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena itu hijab for sister itu cuman judul besarnya aja. Subjudulnya nanti ada beda lagi, terus penulisnya juga beda-beda juga. Sama cuman hijab for sister 1 dan 2 ya, Mbak Anastasia almarhumah. Iya, nomik 1, 2, 3. Oh, 3 juga Mbak Anastasia. Anastasia dan Anindya. Allahumma firlah ya, Masya Allah beliau amal jariahnya ya mengalir terus walaupun sudah meninggal. Biasa. Ada proyek lagi baru. Tapi masih rahasia. Aku masih belum tahu yang hijab for sister yang mana yang bakal dijadiin nomik. Masih dalam proses pemilihan dulu dan masih kompromi dulu sama penulisnya, mau nggak dijadiin nomik. Kalau enggak ya mudah-mudahan lancar lah ya. Itu proyek-proyek selanjutnya. Itu dia teman-teman karya-karyanya Bu Hani. Sekarang followers Instagram udah berapaan? Nggak tahu. 60.000 nggak sih? Oh, 60.000 lebih ya? Iya.
Mantap. Nah, selain itu tadi followers Instagram alhamdulillah terus bertambah ya, dan aku lihat juga orang-orang antusias banget sih kalau jadi mau share cerita baik pengalaman pribadi. Karena aku baru tahu ya kan, aku tuh orang yang bukan main di reels, tapi baru sekarang sih aku main di reels. Aku lihat Reelsnya tuh yang hon-hon ngobrol, hon-hon bercerita. Jadi yang sama orang monolog ya. Monolog aku ngobrol sendiri. Ya, Dan ternyata itu banyak yang suka. viewersnya, iya lebih banyak viewsnya gitu. Daripada- Jadi orang-orang tuh seneng yang kayak gini gitu. Aku tuh baru sadar gitu, daripada kan kalau sebelumnya aku lihat ya, Gambar, nge-share gambar kan biasanya. iya nge-share gambar gitu ya, atau cuma tag video doang, ada suaranya gitu ya. Tapi viewsnya tuh paling 1000, 2000 gitu. Oh, lebih sedikit. Akhirnya aku Memunculkan lah wajah ibu hon-hon ini yang cantik jelita. tadinya aku udah nyerah sama reels gitu ya. Kayaknya aku bukan di situ tempatnya, udah di postingan Ya aku aja. ingat sih, dia mau pernah cerita. Soalnya butuh effort juga dan sebagainya. Udah aku posting dan orang-orang ternyata lebih seneng postingan aku ya, khususnya yang bentuknya tuh story gitu, cerita dari aku ngerasanya ya, daripada quotes gitu. Kalau quotes kayak sedikit doang. Oke. Emang di share-nya juga banyak sih, lumayan ya. Cuman kalau bentuknya story itu orang-orang lebih seneng di akun aku ya. Aku nggak tahu kalau di akun yang lain. Bisa beda sih. Nah gitu ya, bisa beda. Kalau di aku tuh kayak kalau aku nyeritain sesuatu itu karena mungkin relate ya dengan mereka, lebih ke ya udah, oh kita sama ya gitu. Gitu. Jadi orang tuh lebih senang ngedengerin dan membaca ceritaku. Contoh apa yang diceritakan dalam reels kemarin? Kalau reels tuh yang 3 kemarin. Oh, Yang tapi buku. itu gambar kan itu mah ya? Bukan real, itu real. Yang kalau ngobrol real. Kalau ngobrol itu banyak juga banyak juga. Kalau postingan juga bentuknya cerita. Kan ada bentuknya yang quotes doang jadi ya. Atau enggak Yang cerita tuh ada istilahnya apa sih? yang slide per slide gitu loh. Iya, slide. Yang kayak aku yang kemarin tuh yang postingan kehidupan aku Iya. dan suamiku. Iya. Nah, itu banyak banget yang suka, terus viewsnya banyak gitu ya, alhamdulillah. Jadi ya harus baca bismillah dulu. Harus sih, semuanya di semua aktivitas ya guys. Jangan lupa bismillah. Nah, yang monolog itu biasanya nyeritain apa? Apa kalau aku? Kalau real, yang orang juga ternyata suka gitu. Hani bikin konten itu. Iya, aku juga nggak tahu. Aku nyeritain pas hari itu aja, kejadian hari itu. Kayak misalnya kalau hari itu aku lagi ngisi acara, aku sharing aku gimana ngisinya, terus aku ngisi apa aja, aku ceritain keadaannya di sana kayak gitu. Itu wajahmu muncul nggak? Muncul sambil nyerita aja aku gitu. Emang banyak suka ya? Banyak. Ternyata Banyak viewsnya, ternyata orang lebih senang begini ternyata sekarang mah ya, emang jadi tahu juga aku ya. Jadi lebih senang bercerita. Ya kita bercerita aja. Tapi ambil diiringi Musik. terus slide yang lain, Oh. footage yang lain. Nggak Gak cuma cuman- kita ngobrol. Oh, jadi lebih hidup juga ya si videonya, visualnya. Ternyata begini main Instagram. Dan Instagram, padahal dirimu main Instagram udah berapa lama ya? Dari tahun berapa ya? Udah lama dari 2013 pas kita kuliah. Iya, kan itu kan baru ya 2013 ya. Tapi dulu kan isinya foto-foto doang. Berarti tetap kita terus harus belajar ya dengan perkembangan media yang kita pakai juga. Harus belajar, harus upgrade, terus kayak harus tahu, kalau kata Bang Fuad mah kita tuh harus tahu marketing. Kita harus punya marketing dakwah kan. Dakwah pun harus Ada punya marketing. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Jadi kamu supaya targetnya tuh nggak salah. Kayak misalnya aku targetnya kan anak remaja ya. Benar. Anak-anak remaja. Usia berapa yang banyak ibu baru? insight-nya? Anak-anak remaja. Usia berarti 15 Usia tahun. 14 enggak sih, 15 sama 15 sampai 24 kalau nggak salah. 15 sampai 24. Kan itu kan remaja ke ibu-ibu baru gitu ya. Oh, Remaja ke ibu-ibu baru, banyak ya usia 24 udah ibu-ibu juga ya. banyak ibu-ibu muda. I see. Gitu. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z. Yang kedua paling banyak sih siapa? Usia berapa? 25 ke atas berarti. Udah itu doang sih. Dan emang aku ngerasanya karena targetan aku anak remaja ya. Jadi konten-konten yang aku sajin pun ya tentang kehidupan, lebih ke menceritakan sesuatu, kayak nyeritain sesuatu, kayak aku nyeritain tentang kenapa aku dulu nggak suka sejarah, terus cerita Oh iya, kehidupan aku baca aku, sih. Iya.
Ya itu lebih ke relate sama anak-anak mereka yang sekarang di sekolah. Iya. Terus malah ada yang nanya, teh ini pesantrennya di mana ya? Ada rekomendasi nggak pesantren kata gitu? Sampai nanyain pesantren ya. Iya. Keren sih. Karena kan aku pakai hoas semua kan ya. Dan Iya, anak hoas. PPI itu kayaknya kenal deh ya hoasnya gitu. Tapi lu PPI ya. Oh banyak kayak gitu tuh. Jadi misalnya nggak mention di bio ya alumni PPI bener. Aku tidak mention di bio, tapi Tidak orang-orang mention. PPI datang. Gitu. Iya, orang-orang PPI itu pada datang, tapi alumni PPI ya, katanya PPI mana? Atau nggak, kayaknya kenal di hoasnya. Karena kan alumni PPI ya. Ya. Oh by the way guys, PPI itu singkatan dari Pesantren Persatuan Islam. Islam, yang mana memang banyaknya ada di Jawa Barat. Jadi PPI 1 sampai 100 sekian. Betul. Nah, Bu Hani ini alumni PPI nomor 67 di Tasik. Tasik. Kalau Ires alumni Sanawiyahnya PPI 99 Rancabano Garut Pride. Dan kita emang beda ya. Itu secara uniform tuh kalau kayak pesantren Persatuan Islam itu punya ini apa namanya ciri khas sendiri. Hoas yang identik dengan istilah hoas. Sebenarnya namun sekarang teh pasmina gitu. Betul. Ya kan? Aku dulu udah diajarin pasmina. Pasmina, cuman kita istilahnya hoas ya. Ya, itu lebih relate kayaknya kan sekarang tuh orang tuh lebih karena orang sekarang lebih kepo ya. Jadi mereka lebih pengen tahu kehidupan kamu Pribadi seperti kita, apa. ya. Kehidupan kamu seperti apa. Pantesan tahu. Jadi follower Instagram aku kalau aku nge-share cerita novel itu like-nya nggak ada. Tapi kalau nge-share cerita pribadi malah Ada kan? Oh gitu ya. Lebih pengen tahu kehidupan yang punya akun ini tuh kayak gimana sih? Wow. Cium syukur. Betul, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Makanya waktu aku share tentang yang kehidupan pribadi, kehidupan pribadi, Iya. dikemasnya menarik. Iya. Wah, likes-nya langsung melejit. Wajib itu akan terus direkomendasikan oleh Instagram gitu. Dan itu juga butuh komunikasi dulu dengan suami, butuh diskusi dulu dengan suami sejauh mana cerita ini Boleh boleh dipublish. dipublish gitu. Apalagi Terus, dirimu masanya udah banyak ya. iya, lagian itu juga cerita lama kan sebelumnya. Iya Itu sih. sekarang aku jadikan pembelajaran aja untuk orang-orang gitu. Jadi caranya, kalau caraku seperti ini loh ketemu sama suamiku. Sharing your experience lah ya, pengalaman lah Iya. ya. Tapi nggak kebayang ya kalau jadi istri orang yang followersnya udah jutaan ya. Jadi orang biasa gitu. Ataunya aja sampai gini. Ayo tuh kita bikin video gini. Harus gimana tuh? Gini ya kalau nikah sama orang yang followersnya banyak kan harus siap-siap cina kata dia gitu. Emang harus siap-siap mental ya Kayak guys. aku suka gini. Ayo kita bikin video, kita diskusi yuk tentang ini. Tunggu dulu atau cakap kesehatan gitu. Aku masa harus nyiapin jawabannya dulu. Maksudnya dia tuh harus tahu pertanyaannya apa. Nanti aku harus jawabnya kayak gimana. Kadang-kadang kata aku ya pada mas spontan. Tapi emang itu ciri orang muslim yang berhati-hati dalam berkata. Karena kita kadang-kadang kalau ngomong kan kalau misalnya nggak hati-hati tiba-tiba ada suatu hal yang kita keluarin di publish media massa ya kan, orang tiba-tiba ngikutin, kita nggak sadar nggak tahu kan dosa jariah ya. Bagus sih ya tadi kayak gitu, bagus. Tapi jadi prosesnya teh lama. Terus kata dia kan suka aku todong biasanya. Ayo kita ngobrol tentang ini yuk, ada kapal Mendadak dangdut ya, juga tahu bulan mendadak kan. Kata Tanda kita harus ini harus siap-siap ya gini ya kalau nikah sama konten kreator kata dia Jarang ya, apalagi cowok lagi ya. bikin konten ya jarang jadi kayak Ya, wah aku nggak kebayang. deg-degan mulu ini setiap hari kata dia. Tapi belum pernah ini kan on frame pernah nggak atau nih? In frame. Pernah kali ini Ngapain? Oh, aku lihat lagi. Maaf ya, Tony ya. Bagus tapi lucu sih buat perdana ya. Aku ngelihat di kontennya Hani yang biasanya sendiri terus itu ada Atoninya. Seru loh, tiap hari aja. oh itu tuh sebenarnya pengen aku jadiin konten Tapi kan selalu ada hashtagnya kan kalau reels tuh ada pohon bercerita. Pengennya tuh ada couple talk di situ tuh. Jadi kita ngobrol sama kita ngebahas tentang ini lah gitu. Khususnya tentang pernikahan, tentang jodoh, tentang asmara gitu kan. Tapi nggak jadi wae, susah ngajak tuh. betul pengkondisian. Untuk pengkondisian, Semangat butuh Atoni ibu. mendampingi seorang ibu konten kreator. Terus kalau malam nanti entah dianya udah tidur duluan, takutnya tidur duluan, nggak jadi aja deh.
Iya besok. Sampai besok dan seterusnya. Jadi nggak ada kan kontennya Emang sampai sih, sekarang. harus dibikin konten planning juga ya, walaupun sama suami dan satu rumah. Ya, aku Lucu ntar dulu ya. ya, aku jawab apa ya. Nanti kita latihan dulu yuk. Udah latihan tuh kan. Dia mau jawab apa aja. Udah nemuin tuh misalnya hadis-hadisnya atau ayat Qurannya dan lain-lain. Udah nih, habis itu nggak direkam. Belum, karena waktunya. Ya, betul, belum pas. Lucu Ya, luar banget. biasa ya kalian, maksudnya menyesuaikan sebagai sesama seorang pasangan istri, menyesuaikan suami menyesuaikan istri gitu ya, biar bisa blend dengan habit yang beda. Seru ya. Oke. Tapi tadi rencana kehidupan Bu Hani selanjutnya gimana? Rencana kehidupan aku terus berkarya ya. Walaupun sekarang lagi off dulu di Instagram. Udah lama kayaknya. Belum upload lagi yang baru. Nanti akan ada cerita dari kan cerita yang melangitku tuh dari aku ya, versi aku. Nanti ada cerita membumi tentang di aku versi melangit. Kalau kamu lihat ada hashtagnya ya, tentang di aku versi melangit. Nanti akan ada tentang di aku versi membumi itu dari suamiku, dari pikiran dia. Aku pengen tahu gitu dia tuh mikirnya apa dulu, kenapa dia akhirnya memutuskan untuk memilih menikah dengan orang yang single gitu. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ngebuat dia akhirnya maju dan sebagainya gitu. Nanti akan ada Seru. gitu di sana. Jadi POV suami ya. Ya, POV suami. Dan itu tuh serunya ya kan, bikin itu kan aku patok cuma jadi tiga katok harus tamat gitu dalam tiga episode. feed. Dalam 3 feed ini Ya. harus tamat gitu ya. Gimana caranya supaya tamat di 3 ini gitu loh. Oh, Jadi kan oke. aku Jadi dia butuh- harus merangkum. Betul. Enggak, tapi kalau atau nih aku pengennya dia yang nulis dengan gaya bahasa dia gitu. Aku pengen orang-orang tuh lihat ini bukan aku yang nulis gitu, tapi suamiku yang nulis. Supaya kerasa itu dari POV laki-lakinya, bukan POV aku. Aku nggak mau yang nulis, aku cuma gambar aja. Iya. Kamu aja yang nulis kan. Jadi Mau atau nih? udah yang part satunya Mantap, udah apa nih? udah bikin ini Neng 15 slide. Wow. Banyak ketika ada aku teh aku aja cuma berapa berarti ya 10 atau 9 ya kata aku teh. Ternyata Ini Fani punya ini ya, 15. bakat terpendam. Karena Keren. dia kan mulainya dari sebelum kenal aku. Maksudnya ada trigger yang dia dapat, ada sinyal-sinyal yang dia dapat untuk melangkah, jadi akhirnya memutuskan untuk ngedeketin aku. Itu kayaknya nanti sesi beda lagi podcastnya ya. Bagaimana cerita bertemu dengan sang suami ya. Bagaimana pengaturan Allah ya saat itu ya. Ya nanti ada kayaknya Jadi ada ini kayaknya part 2. ya nanti ada di Instagram maksudnya. Instagram. Oh, ada juga nanti ya. Iya, ada hashtagnya nanti kan tentang dia aku versi membumi. Nah, membumi itu bagian dia. Oh. Bagian profil laki-laki. Nah, jadi langsung di follow sekarang akun Instagram @hahonhon karena ceritanya ini luar biasa sih buat aku yang membaca ya, sebagai pembaca cerita-ceritamu selalu ada kaitannya dengan semua peristiwa itu, dikaitkan dengan POV Allahnya juga gitu. Itu nggak boleh hilang soalnya. Maksudnya kita bikin akun, kita punya akun Instagram, ya harus di-maintain dengan baik, harus ngebawa orang-orang itu dengan pemikiran yang baik gitu loh, Teh. Jadi sebisa mungkin harus ada kaitannya sama Allah, harus bawa ke jalan yang lurus. Oh iya ya, berat ya ternyata ya. Berat dari influencer. Bukan. Iya sih, Jadi konten influencer. ya, influencer ya. Tapi kata Bang Fuad mah influencer itu adalah orang-orang yang menggiring. Tujuan influencer itu orang-orang untuk menggiring ke apa ya? Menggiring ke sebuah tujuan, misalnya menggiring ke pengajian, menggiring ke guru-guru. Kalau nggak ke situ menggiringnya berarti menggiring ke Kemana? Ke yang nggak tahu, berarti lain. ke selain Allah Iya. gitu ya. Itu yang ditakutin ya. Nggak mau gitu ya. Nah, itu bilang kita juga tidak tersesatkan juga gitu ya sebagai influencer itu. Dulu aku nggak pernah mikir kan jadi followers tuh ya udah gitu, ya udah cuma sekedar followers gitu ya. Tapi pas kerja dulu akhirnya kan aku ketemu kontennya Bang Hawaryun. Oh iya. Dia tuh bilang
Ya kalau kamu nggak mau bawa followersmu Allah, ya mau kemana gitu. Kamu harus tentuin nih followers kamu mau dibawa kemana yang banyak ini gitu. Karena itu tanggung jawab. Iya, nggak akan dipertanggungjawabkan. Itu akan dipertanggungjawabkan, makanya sebisa mungkin bawa mereka ke sesuatu yang baik. Itu selain untuk jadi pengingat buat diri kita kan. Itu kita sama-sama lah gitu kalau di Iya. Aku jadi takut ya. takut sebenarnya punya followers banyak tuh. Ya. Iya, jadi kita sebisa mungkin mengainkan ini dengan bagus. Semoga istiqomah dan Allah selalu bimbing kita terus ya. Takut sebenarnya, makanya harus baca Bismillah dulu. Iya sih. Aku juga punya media kan. Iya kan? Andalas.com. Takut kan. Aku juga setiap sebelum nulis, kalau bisa wudhu dulu sih. Itu disyariatkan sama pembimbing kita Pak Krisna ya. Ayo cari teman-teman jurnalis di Andalas.com khususnya sebelum nulis. Kalau bisa pas liputan juga dalam keadaan suci gitu. Kalau misalnya bisa sempat sholat duha dulu, karena kita minta informasi yang baik itu juga dari Allah gitu. Informasi yang baik juga rezeki gitu kalau buat jurnalis teh gitu kan. Karena kadang kan susah ya nemuin narasumber. Kadang nunggu lama, kadang harus dilempar sana sini. Tapi ketika kita melibatkan Allah dalam setiap proses liputan, mencari informasi, bahkan setiap menulisnya juga kita Bismillah dulu, bahkan dulu itu kita insya Allah dalam bimbingannya Allah ketika menulis gitu kan. Karena ada rasa takutnya, sedang saya takut nanti kontennya nggak baik, takut salah, takut menyesatkan gitu. Jadi sebisa mungkin aku juga ya makanya aku lebih sharing story gitu loh, pengalaman aku aja gitu. Kalau mau ikut ya udah. Ya, berarti ya kita sebagai orang yang bergerak di media gitu. Kalau buahnya kan personal ya medianya. Kalau aku kan instansi media massa gitu. Tadi lanjut lagi ininya sebelum berakhir nih udah 25 menit. Masya Allah 30 menit ya, 5 menit lagi. Berarti rencana kedepannya selain tadi ada rencana terdekat ya sama suami tercinta Tony mau bikin versi membumi ya, sambil aku versi membumi di Instagram. Ya, terus dan selanjutnya masih tadi yang mau diceritain ya itu masih sama Atoni juga. Kayak apa tuh? Alhamdulillah Pak suami mendukung ya. Kan aku tagline aku tuh muslimah berdaya dengan karya ya. Yang itu tadi diomongin. Cuman kadang orang-orang berpikir berkarya itu adalah sesuatu yang merupakan peran kita sebagai hamba Allah, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai istri. Jadi kalau kayak berkarya tuh kita nggak peduli sama anak, nggak peduli sama itu kan. Kayak sekarang tuh berkarya tuh ya udah kayak jadi independent woman gitu loh. Dan melupakan kewajiban yang memang sebetulnya prioritas sebagai wanita yang sudah berumah tangga. Kayak menjadi ibu rumah tangga tuh bukan sesuatu yang mewah lagi gitu jadinya gitu kan, dengan adanya berkarya ini tuh. Nah aku tuh nggak mau, waktu itu aku juga sempat mikir kayak gitu kan, kayak ya udah kita berkarya aja, walaupun punya anak, kita berkarya aja gitu ya kerjaannya. Tapi kadang kita lupa kalau di belakang itu tuh masih ada anak, ada suami gitu kan. Aku sempet gitu, serius aku sempat lupa kayak gitu. Ya udah, yang penting aku memikirkan diri aku sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya tugas, kita punya peran-peran gitu. Aku tuh pengen kita berkarya, tapi kita tidak meninggalkan peran kita sebagai, apalagi sebagai ibu ya, yang sekarang tuh menjadi ibu rumah tangga tuh kadang menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri itu kadang bukan sesuatu yang mewah gitu kan. Padahal itu tuh berpahala sekali gitu. Apalagi kita sebagai ibu tuh jadi madrasah pertama. Karena kita yang itu sekolah pertama sekolah pertama, madrasah karena namanya bahasa Arab ya Bun. Sekolah pertama untuk anak-anak gitu kan. Karena yang akan dilihat oleh anak-anak lebih banyak kita. Karena kita di rumah. Aku sih. Aku di rumah gitu. Karena kan anak juga biasanya dekat dengan ibunya. Karena kan ayah punya kewajiban keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi sebenarnya kita punya peran kita masing-masing. Ya udah gitu. Jadi kita berkarya tapi tidak melupakan peran kita gitu. Itu yang didiskusikan, itu kita diskusiin gitu ya. Apalagi peran ini karena buku ini khusus tentang muslim. Jadi aku harus ngegali dulu muslimah itu apa. Oh ini buku nih. Berarti nanti
Tapi ini khusus untuk muslimah. Penulisnya jadi mau nontonnya kan nih. Ini ilustrasinya. Karena dulu aku pengen banget ya, dari sebelum nikah tuh aku pengen banget. Aku bilang ke Tony kan, aku pengen punya keluarga yang kita jadi keluarga yang berkarya gitu. Karya Visi misinya. ya gitu ya. Dan aku tuh selalu pengen kita punya satu buku tapi ada nama aku dan nama dia gitu. Ini Haryanto dan hari ini. Ya silahkan. Nah gitu tau, jadi dari dulu aku tuh selalu pengen gitu dan semoga ini tuh buku yang kayaknya akan memakan waktu yang sangat lama karena butuh research juga, aku juga butuh banyak baca buku karena ini kan nggak main-main, aku menganggap buku ini Bukan tuh fiksi kan? jadi aku nggak mau main-main, jadi kita tuh rencananya pengen punya formula orang-orang tuh bisa berkarya tapi tidak melupakan peran mereka, Khususnya yang perempuan. khususnya yang perempuan, dan aku lebih menekankan peran sebagai seorang ibu ya. Itu pengen bikin formulanya gitu ya, caranya kalau pengen jadi penulis ya begini formulanya gitu, jadi pengen bikin satu formula tapi ini bisa mencakup semuanya gitu. Itu Bisa relate ya dengan sama itu semua itu nanti ke depannya. Masya Allah. Iya, Sa. Semoga Allah mampukan, semoga Allah bimbing ya. Pas banget, ini udah mau 30 menit. Terima kasih ya Bu Hani untuk sharing-sharingnya dan Antoni juga yang menjadi inspirasi Bu Hani. Semoga rencana kalian sama Allah dimudahkan, dilancarkan. Nanti kita ketemu untuk podcast selanjutnya ya. Oke, dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit, oke.